Bab 5 minggu depan. Nyonya Mariam menyampaikan kabar gembira itu kepada putranya. Gaston, Dara sudah menerima tawaran Mama. Secepatnya kalian akan menikah. Pria itu menyahuti, hanya dengan nada santai sambil tetap fokus ke jet-jetnya. Gaston, apa kamu tidak bisa serius sedikit? Mama bicara tentang hal yang serius, tentang pernikahan. Seru Nyonya Mariam. Iya Ma, Gaston juga serius. Gaston juga sudah ngira kalau perempuan itu pasti menerima. Tadi dia hanya malu dan jual mahal saja. Saat Gaston dengan enteng. Gaston, kenapa kamu tidak pernah bisa belajar mengerti dan menghargai orang lain? Hidup kamu itu beruntung, Nak. Berbeda dengan Dara yang punya banyak beban. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan dia dibebani banyak hutang. Serta ada satu orang adik yang masih dia tanggung. Itulah sebabnya dia tadi masih mempertimbangkan tawaran Mama. Dan setelah Mama bicarakan lagi dia menerima. Apa kamu tahu tentang hal itu? Tanya Nyonya Mariam. Aku sudah tahu, Ma. Jawab Gaston dengan pandangan tetap kegijetnya. Tahu? Kamu tahu? Lalu hanya seperti itu tanggapannya. Nyonya Mariam dengan sangat heran dengan putranya. Terus Gaston mesti ngapain? Tanya pria itu tanpa beban. Astaga Gaston, kenapa kamu tidak peka sama sekali menjadi seorang pria? Apa kamu tidak menaruh simpati dengan kehidupan Dara? Tanya Nyonya Mariam lagi. Sudah lama, Gaston bukan tempat yang tepat untuk curhat. Lagian Dara juga tidak meminta dikasihani kok. Nyonya Mariam benar-benar sakit kepala jika berdebat dengan putranya. Kadang beliau heran sendiri, bagaimana dia bisa melahirkan anak yang seperti itu sifatnya. Padahal almarhum Papa Gaston adalah pria yang sangat dermawan dan baik hati. Terserah kamu saja Gaston. Kepala Mama pusing. Lebih baik Mama segera mempersiapkan perlengkapan pernikahan kamu minggu depan. Tugas Nyonya Mariam. Apa? Minggu depan? Kenapa harus minggu depan sih, Ma? 4 atau 5 bulan lagi lah, Ma. Atau mungkin tahun depan. Pinta Gaston kepada mamanya. Tidak. Lebih cepat lebih baik. Dan menundanya hanya akan membuat Mama semakin sakit kepala. Mama juga ingin segera menimang cucu. Tegas Nyonya Mariam. Menimang cucu? Gaston gak mau cepat-cepat punya anak. Ribet ngurusin anak kecil. Gaston gak tahan dengan suara tangisan bayi. Gaston selalu membantah ucapan mamanya. Gaston, sudah jangan menjawab terus. Pokoknya minggu depan, kamu nikah agar Dara segera hamil. Titik. Nyonya Mariam sudah tidak mau meladeni putranya lagi. Lalu pergi meninggalkan Gaston. Pria itu nampak frustasi dengan keputusan mamanya. Dia mengacak-acak rambut dengan raut wajah kesal. Apalagi saat dia bayangkan dia akan punya anak. Sungguh tidak bisa dia bayangkan hal tersebut. Karena selama ini keahliannya hanya membuat anak, bukan memiliki dan merawatnya. Dia bangkit dari duduknya, lalu menuju dapur untuk mencari Dara. Tentu saja dia ingin melampiaskan kekesalannya. Dara! Teriak Gaston, yang tak kunjung menemukan batang hidung Dara. Pria itu berjalan menuju dapur dan seluruh ruangan, namun Dara juga tidak ada. Kemana perginya tuh anak? Gerutu Gaston dalam hati. Setelah mencoba mencari di beberapa sudut ruangan, akhirnya dia menemukan Dara berada di belakang dapur dan sedang duduk menangis di pojokan. Gadis itu memangku sebuah foto yang terlukis gambar kedua orang tuanya. Samar-samar Gaston mendengar ucapan Dara yang tidak terlalu keras. Ibu, Bapak, Dara akan menikah. Dara tidak tahu bagaimana nasib pernikahan Dara nanti. Karena tidak ada cinta dalam pernikahan Dara. Calon suami Dara orang kaya. Sementara Dara tidak punya harta apa-apa selain raga yang menopang nyawa ini. Andai Dara bisa memilih, Dara ingin ikut kalian sama aja, damai di sana. Gadis itu semakin perih hatinya ketika mengucap kata yang terakhir. Namun kekalutannya tiba-tiba buyar setelah mendengar satu suara. Ngapain di situ? Bicarain kemana-mana nggak ada. Dipanggil nggak dengar. Malah nangis di pojokan. Bersambung.